Pemirsa, 3 warga tertimbun longsor akibat rumahnya tertimpa reruntuhan tebing setinggi 15 meter di Desa Margaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Kemudian pencarian pun dilakukan oleh pihak Basarnas. Dan kita ke informasi lainnya bahwa 14.000 orang di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi terdampak banjir akibat rop pasang Laut Jawa. Akibatnya aktivitas masyarakat di Muara Gembong pesisir nyaris lumpuh. Banjirop akibat pasang Laut Jawa merendam ribuan permukiman warga di 5 desa di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ketinggian air bervariasi mulai dari 30 cm hingga lebih dari 1 meter. Selain rumah warga, banjir juga merendam sejumlah ruas jalan dan fasilitas publik termasuk 4 masjid. Akibatnya, aktivitas masyarakat di Muara Gembong pesisir nyaris lumpuh. Desa-desa yang terdampak yakni Pantai Mekar, Pantai Bahagia, Pantai Bakti, Pantai Sederhana, dan Pantai Harapan Jaya. Sedikitnya 14.000 orang di 5 desa terdampak. Menurut warga, banjir mulai pada hari Kamis ketika permukaan air laut naik dan Sungai Citarum meluap. Air rob dari laut, ya memang ada kiriman juga Citarum, tapi kalau segini mah air Citarum masih aman, Pak. Tapi memang yang sangat ini air rob, soalnya hampir setiap bulan dah. Setiap tanggal besar, bulan besar, ya ini seperti kayak gini. Tapi yang terparah hari ini. Hari ini sekitar jam 8 mulai naik, sampai jam 11, jam 12 mulai turun lagi. Ini udah mulai agak surut dikit nih, sekitar 20 cm. Warga mendesak pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan tanggul laut. Pemirsa, tanggul laut Muara Baru di kawasan tersebut bocor di sejumlah titik hingga 7 RT di Penjaringan, Jakarta Utara terancam terendam banjir. Bahkan suku dinas sumber daya air Jakarta Utara akhirnya melakukan perbaikan di tanggul laut Muara Baru. Kebocoran air laut merembes di sejumlah titik tanggul laut di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Bahkan kebocoran besar tanggul laut sempat direkam oleh warga dan viral di media sosial. Menurut warga, awalnya hanya air laut yang rembes. Namun setelah 3 tahun, lama-kelamaan terjadi kebocoran deras. Warga yang khawatir sudah melaporkan terkait kebocoran, namun tidak ada tanggapan. Jika tidak segera diperbaiki, dikhawatirkan sebanyak 7 ruko tetangga yang berada di pinggir tanggul akan terendam. Bocor ini sudah 3 tahun ke belakang itu udah bocor, udah sering bocor. Cuman kita kadang lapor ke RW ini bahwa ini ada bocor, RT nih. Cuman ya nggak ada tanggapan. Mungkin ini sudah viral, udah nyampe ke gubernur, akhirnya lah sampai ke SDA turun tangan. Saat ini lagi diperbaiki berarti? Iya, alhamdulillah sih diperbaikin. Setelah viral di media sosial, akhirnya Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Utara lakukan penambalan. Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Utara menyatakan, perawatan tanggul berusia 10 tahun ini merupakan kewenangan PT Pelindo karena berada di tanah PT Pelindo. Namun Sudin SDA Jakarta Utara tetap akan membantu untuk lakukan perbaikan. Nah, penanganan yang kita lakukan sebenarnya adalah penanganan saat ini, penanganan sementara. Kita lakukan penambalan pada segmen-segmen yang di belakang sipel ini yang kosong. Kita lakukan pengurutan dengan karung pasir. Selanjutnya untuk konstruksi beton yang keropos kita lakukan penambalan. Gitu. Untuk saat ini tadi pagi kami pantau pada saat tinggi muka air laut atau ROP itu pada posisi 265 cm PP. Ini masih cukup relatif aman, cuma memang tidak bisa bertahan lama. Rencananya, Suku Dinas Sumber Daya Air akan membangun tanggul baru di belakang tanggul yang sudah ada untuk memperkokoh tanggul. Kebocoran tanggul sepanjang 500 meter ini disebabkan korosi air laut, merembes ke celah di banyak titik hingga rawan jebol jika terus-menerus digerus oleh pasang air laut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras serta meluapnya air kali Cibeet dan Citarum membuat 2 desa di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Selain merendam ratusan rumah warga, banjir juga merendam jalan hingga membuat warga terpaksa mengevakuasi barang-barang berharga miliknya.
Ratusan rumah di 2 desa Bojongsari dan Labansari, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir dengan ketinggian air 60 cm hingga 1 meter. Hujan deras yang turun sejak Jumat malam membuat debit air Kali Cibeat dan Sungai Citarum yang berdekatan dengan permukiman warga meluap. Selain merendam ratusan rumah warga, banjir juga merendam gedung sekolah serta akses jalan hingga membuat aktivitas warga terganggu. Warga berupaya mengevakuasi barang-barang berharga ke tempat yang lebih aman. Sementara sebagian warga lainnya memilih bertahan di rumahnya masing-masing. Iya, kemarin pagi banjir, terus malam udah surut tuh, sekitar jam 9-an, datang lagi jam 12, ya nyampe sekarang, belum surut dari jam 12 itu. Warga berharap pemerintah daerah dapat memberikan solusi agar banjir tidak terulang kembali. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Memasuki hari kedua, banjir akibat luapan Sungai Citarum yang merendam 3 kecamatan di Kabupaten Bandung masih terjadi. 1.300 rumah warga terendam banjir dengan titik terdalam mencapai 120 cm. Hingga Sabtu siang, banjir akibat luapan Sungai Citarum masih merendam permukiman warga di 3 kecamatan, Bale Endah, Dayakolot, hingga Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ketinggian air yang merendam permukiman warga ini berkisar antara 80 hingga 120 cm. Warga terpaksa menggunakan ojek perahu agar dapat beraktivitas di luar permukiman. Di Kecamatan Dayakolot sedikitnya ada 1.300 rumah warga yang terendam banjir. Warga juga menyampaikan hingga saat ini belum ada bantuan dari pemerintah setempat. Sudah surut lagi. Nah, baru kemarin hujannya juga berturut-turut hingga semua bagai wilayah. Jadi terdampaknya di sini khususnya di Kecamatan Dayakolot, Desa Dayakolot. Ini berapa meter ini, Pak? Ini kurang lebih ada 120 lah. Warga berharap banjir di wilayah mereka dapat segera surut. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka. Olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia ada seorang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Ate berjabat tangan dan berbincang. Sindo Malam. Sindo News TV Beyond Headline.